Pernikahan antara seorang TKW sederhana asal Indonesia dengan seorang juragan minyak Arab memang terdengar seperti dongeng. Namun, di balik cerita bahagia yang terlihat, tersimpan fakta mengejutkan yang membuat banyak orang tak percaya. Apa sebenarnya yang terjadi? Mari kita ikuti kisahnya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, serta umur yang barokah. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif dan penuh hikmah lainnya. Cerita kali ini datang dari seorang TKW asal Indramayu, Jawa Barat, yang nasibnya berubah total setelah bertemu dengan juragan minyak Arab. Siti lahir dan besar di sebuah desa kecil di Indramayu, Jawa Barat. Sejak kecil ia sudah terbiasa hidup dengan kesederhanaan. Ayahnya hanyalah seorang petani penggarap, sementara ibunya membantu dengan berjualan jajanan pasar di depan rumah. Siti adalah anak sulung dari 3 bersaudara, sehingga ia terbiasa memikul tanggung jawab lebih besar dibanding adik-adiknya. Kehidupan mereka tidak pernah mudah. Penghasilan dari sawah seringkali tidak cukup, apalagi saat musim paceklik, di mana hasil panen gagal dan harga beras melonjak tinggi. Sejak remaja, Siti sudah terbiasa membantu orang tuanya. Ia sering ikut ke sawah untuk menanam padi, atau menjajakan kue buatan ibunya ke warung-warung sekitar. Namun dalam hati kecilnya, ia selalu merasa ingin lebih. Ia ingin membantu keluarganya keluar dari lingkaran kemiskinan. Setiap kali melihat adik-adiknya belajar dengan semangat meskipun buku mereka sudah lusuh, Siti semakin yakin bahwa dirinya harus berkorban demi masa depan keluarga. Suatu malam, setelah makan malam sederhana berupa nasi, sayur bening, dan ikan asin, ayahnya berkata dengan suara berat, "Siti, Bapak sudah tidak kuat lagi bekerja terlalu berat. Sawah ini pun semakin sulit menghasilkan. Bapak tidak ingin kalian kekurangan, tapi Bapak juga tidak punya banyak pilihan." Siti menatap wajah ayahnya yang tampak lelah. Hatinya terasa perih melihat kerutan di wajah orang yang paling ia hormati itu. Dari situlah muncul tekad besar dalam dirinya. Ia mendengar cerita dari beberapa tetangga yang pernah merantau menjadi TKW di Timur Tengah. Memang ada yang berhasil, bisa membangun rumah megah dan menyekolahkan anak-anaknya. Ada juga yang pulang dengan luka batin karena majikan yang kasar. Meski begitu, Siti memberanikan diri untuk mencoba. Baginya, lebih baik berjuang di negeri orang daripada melihat keluarganya terus hidup dalam kekurangan. Keputusan itu tidak diambil dengan mudah. Ibunya sempat menangis mendengar niat Siti. "Nak, kau masih muda. Ibu takut kau kenapa-kenapa di negeri orang. Banyak kabar TKW yang diperlakukan tidak adil." Namun Siti memegang tangan ibunya erat, sambil berkata, "Bu, justru karena aku anak pertama, aku harus berkorban. Aku ingin adik-adik bisa sekolah tinggi, aku ingin bapak dan ibu bisa hidup lebih baik." Kata-kata itu membuat ibunya terdiam, meski matanya masih dipenuhi air mata. Proses keberangkatan Siti pun dimulai. Ia mendaftar melalui sebuah agen resmi di kota. Hari-harinya dilalui dengan pelatihan, mulai dari bahasa Arab dasar, tata cara bekerja di rumah besar, hingga aturan-aturan agama yang harus dipatuhi di sana. Meski berat, Siti menjalaninya dengan sabar. Ia sadar, jalan yang ia pilih bukanlah jalan mudah. Hari keberangkatan itu akhirnya tiba. Pagi itu, langit Indramayu tampak mendung, seakan ikut merasakan kesedihan keluarga Siti. Di halaman rumah, tetangga dan kerabat sudah berkumpul untuk melepas kepergiannya. Ibunya tak henti-hentinya memeluk dan mendoakan, sementara ayahnya hanya bisa menunduk menahan tangis. "Nak, jangan pernah lupa salat. Jangan lupa pulang kalau sudah cukup rezeki," pesan ayahnya dengan suara bergetar. Dengan mata sembab, Siti berangkat ke bandara. Di dalam hatinya, ada rasa takut yang luar biasa. Takut menghadapi negeri asing, takut diperlakukan tidak baik, takut gagal. Namun ada pula rasa optimis, bahwa langkah kecilnya ini akan menjadi jalan besar bagi masa depan keluarganya.
Sesampainya di Arab Saudi, Siti langsung dijemput agen penyalur untuk diantar ke rumah majikannya. Rumah itu jauh lebih besar dari yang pernah ia lihat selama hidupnya. Dindingnya tinggi, gerbangnya kokoh, dan halaman depannya dipenuhi mobil-mobil mewah. Siti bahkan merasa langkah kakinya begitu kecil ketika memasuki pintu gerbang itu. Hari-hari pertama bekerja tidaklah mudah. Ia harus bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah yang sangat luas, hingga merawat anak-anak majikan. Badannya seringkali lelah, namun ia tidak pernah mengeluh. Setiap malam sebelum tidur, ia selalu menyempatkan diri untuk menuliskan doa di buku kecil yang ia bawa dari kampung. Doanya sederhana, semoga keluarga di kampung sehat, semoga rezekinya lancar, dan semoga ia bisa segera pulang dengan membawa kebahagiaan untuk orang-orang yang ia cintai. Meski jauh dari keluarga, doa-doa itulah yang menguatkan Siti. Dan tanpa ia sadari, kesabaran serta ketulusannya bekerja itulah yang perlahan mulai diperhatikan oleh majikannya. Seorang juragan minyak bernama Syekh Fahad, pria yang kelak akan mengubah jalan hidupnya. Hari-hari Siti di rumah besar itu berjalan begitu melelahkan. Pekerjaan seolah tak ada habisnya, mulai dari membersihkan lantai marmer yang luas, menata ruang tamu mewah dengan ornamen emas, hingga mencuci pakaian keluarga majikan yang jumlahnya puluhan setiap hari. Kadang ia merasa tubuhnya nyaris roboh, tetapi semangat untuk membahagiakan orang tua dan adik-adiknya selalu membuatnya kuat. Majikannya, Syekh Fahad, adalah pria berusia sekitar 45 tahun. Ia dikenal sebagai salah satu juragan minyak paling berpengaruh di kawasan itu. Wajahnya tegas, sorot matanya dalam, dan sikapnya penuh wibawa. Hampir semua orang di sekitar menghormatinya, bahkan tak jarang merasa segan saat berhadapan dengannya. Bagi Siti, sosok Syekh Fahad hanyalah majikan yang sangat jauh dari jangkauannya. Ia tak pernah membayangkan sedikitpun akan berbicara secara langsung, apalagi dekat dengan pria itu. Namun, takdir berkata lain. Suatu pagi, ketika Siti sibuk menyapu halaman belakang, tubuhnya mendadak terasa ringan dan pandangannya berkunang-kunang. Kelelahan karena bekerja tanpa henti dan kurang istirahat membuatnya jatuh pingsan tepat di dekat taman kecil rumah itu. Ketika ia tersadar, ia sudah berada di sebuah kamar yang asing, namun harum dan nyaman. Betapa terkejutnya ia ketika melihat Syekh Fahad sendiri duduk di kursi dekat ranjang, menatapnya dengan ekspresi penuh perhatian. "Apakah kau merasa lebih baik sekarang?" tanya Syekh Fahad dengan suara dalam namun lembut. Siti terdiam sejenak. Ia tidak menyangka pria seterhormat itu akan menanyakan keadaannya. Dengan suara pelan, ia menjawab, "Alhamdulillah, saya sudah lebih baik, Syekh." Syekh Fahad mengangguk, lalu berkata, "Kau harus menjaga kesehatanmu. Aku melihat kau bekerja terlalu keras. Mulai sekarang, jangan memaksakan diri. Jika kau lelah, katakan." Kalimat sederhana itu menusuk hati Siti. Baginya, perhatian kecil dari majikan sebesar itu adalah sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Sejak kejadian itu, perlahan hubungan mereka berubah. Syekh Fahad memang jarang berada di rumah karena sibuk mengurus bisnisnya. Tetapi setiap kali ia pulang, matanya selalu mencari keberadaan Siti. Ia sering memperhatikan bagaimana Siti dengan sabar melayani keluarga, bagaimana ia tersenyum meski kelelahan, dan bagaimana ia selalu menunduk sopan tanpa pernah sekalipun bersikap lancang. Ada satu kejadian lain yang semakin membuat Syekh Fahad terkesan. Suatu sore, anak bungsu Syekh Fahad yang masih berusia 5 tahun jatuh di halaman dan menangis keras. Saat semua orang panik, Siti dengan sigap menghampiri, menggendong anak itu, lalu menenangkannya dengan kelembutan. Anak kecil itu perlahan berhenti menangis dalam pelukan Siti, dan sejak saat itu, ia justru lebih dekat dengan Siti daripada pengasuh lainnya. Perhatian kecil itu diam-diam membuat hati Syekh Fahad tersentuh. Dalam diamnya, ia mulai sering memperhatikan setiap gerak-gerik Siti. Bukan karena kecantikan semata, melainkan karena ketulusan yang begitu nyata dari seorang gadis desa sederhana. Siti sendiri tidak pernah menyadari perubahan itu. Baginya,
Semua yang ia lakukan hanyalah kewajiban sebagai pekerja. Malam-malamnya tetap diisi dengan doa yang sama, mengingat keluarganya di kampung, dan harapan agar bisa mengumpulkan cukup uang untuk memperbaiki rumah mereka yang sudah rapuh. Namun, Allah telah menuliskan takdir lain. Perhatian yang awalnya hanya sekilas itu, perlahan berkembang menjadi simpati, lalu rasa kagum, hingga akhirnya menumbuhkan benih cinta yang tak pernah disangka sebelumnya. Bagi Syekh Fahad, Siti berbeda dari wanita-wanita lain yang pernah ia temui. Ia tidak pernah meminta apa-apa, tidak pernah berusaha menarik perhatiannya, dan selalu menampilkan kesederhanaan yang tulus. Dan itulah yang membuat hatinya jatuh, meski ia tahu perbedaan di antara mereka bagaikan langit dan bumi. Syekh Fahad mulai sering mencari alasan untuk berbicara dengannya. Kadang ia menanyakan kabar keluarganya di Indonesia, kadang hanya sekadar menanyakan apakah ia sudah makan. Hal-hal kecil itu bagi Siti hanyalah kebaikan majikan, tetapi di baliknya, sebuah rasa yang semakin dalam mulai tumbuh. Dan tanpa disadari, pertemuan tak terduga itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup Siti. Sebuah perubahan yang akan menggemparkan banyak orang ketika kabarnya tersebar ke kampung halamannya. Waktu terus berjalan, hari berganti minggu, dan minggu berganti bulan. Kehidupan Siti di rumah besar itu perlahan menjadi rutinitas. Namun, ada satu hal yang semakin sulit ia pahami. Sikap Syekh Fahad yang makin hari terasa semakin dekat dengannya. Awalnya Siti mengira semua itu hanya sekadar bentuk kebaikan seorang majikan. Tetapi lama-kelamaan, perhatian itu terasa berbeda. Syekh Fahad mulai sering menanyakan apakah Siti sudah makan. Bahkan pernah menyuruh juru masak menyiapkan makanan khusus untuknya. Pernah pula, ketika tangan Siti melepuh karena terlalu sering mencuci, Syekh Fahad langsung memanggil dokter pribadi untuk merawatnya. Bagi Siti, semua itu terasa janggal. Dalam hati kecilnya ia bertanya-tanya, mengapa majikan sebaik itu padaku, seorang TKW biasa yang tak punya apa-apa? Namun ia selalu menepis pikiran itu. Baginya, batas antara majikan dan pekerja terlalu jauh untuk disatukan. Hingga suatu malam, sebuah kejadian mengubah segalanya. Malam itu Siti dipanggil ke ruang kerja Syekh Fahad. Hatinya berdebar hebat. Ia takut telah melakukan kesalahan dalam pekerjaannya. Saat masuk, ia melihat pria itu duduk di kursinya yang besar, dengan sorot mata yang serius namun penuh ketenangan. "Siti," ucap Syekh Fahad dengan suara dalam, "aku sudah lama ingin membicarakan sesuatu denganmu." Siti menunduk sopan. "Apakah saya melakukan kesalahan, Syekh? Jika iya, saya mohon maaf." Syekh Fahad tersenyum tipis, lalu menggeleng. "Tidak, kau tidak salah. Justru sebaliknya, aku mengagumimu." Jantung Siti seolah berhenti berdetak. Ia tak berani mengangkat kepala, tubuhnya gemetar. Saya tidak mengerti, Syekh." Syekh Fahad berdiri, lalu berjalan mendekat. "Kau berbeda dari semua orang yang pernah ku kenal. Kesederhanaanmu, kesabaranmu, dan hatimu yang tulus telah membuatku jatuh cinta. Karena itu, aku ingin bertanya langsung kepadamu." Ia berhenti sejenak, menatap mata Siti yang kini berkaca-kaca. "Maukah kau menikah denganku?" Seketika ruangan itu terasa hening. Siti merasa dunia seakan berhenti berputar. Bagaimana mungkin seorang juragan minyak, pria kaya raya yang dihormati banyak orang, bisa melamarnya, seorang gadis desa miskin yang hanya berstatus TKW? Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. "Syekh, saya ini siapa? Saya hanya perempuan sederhana. Saya tidak pantas." Namun Syekh Fahad segera memotong perkataannya. "Kau pantas, Siti. Justru karena ketulusanmu, aku yakin kaulah yang selama ini kucari. Aku tidak peduli apa kata orang. Aku ingin kau menjadi istriku, mendampingiku dalam suka dan duka." Malam itu menjadi malam yang takkan pernah dilupakan Siti. Ia butuh waktu untuk menerima kenyataan, untuk memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun Syekh Fahad tidak tergesa-gesa.
Ia memberi Siti kesempatan untuk berpikir, bahkan memintanya berdoa terlebih dahulu agar keputusan itu benar-benar datang dari hati. Kabar lamaran ini perlahan sampai ke telinga keluarga Siti di Indramayu. Awalnya mereka tidak percaya. Ibunya bahkan menangis terseduh-seduh ketika mendengar putrinya dilamar seorang juragan kaya Arab. Tetangga-tetangga pun geger. Ada yang iri, ada yang kagum, bahkan ada pula yang mencibir. Ah, mana mungkin orang kaya mau menikahi TKW? Paling juga hanya main-main, kata sebagian orang. Namun keraguan itu sirna ketika sebuah surat resmi dikirimkan langsung oleh pihak keluarga Syekh Fahad ke rumah orang tua Siti. Isinya adalah permohonan restu dan rencana pernikahan yang akan segera dilaksanakan. Barulah semua orang terdiam. Fakta ini benar-benar menggemparkan seluruh kampung. Siti sendiri berada di persimpangan hati. Ia memang mulai merasakan kehangatan dari Syekh Fahad, namun ia juga dihantui rasa takut. Takut tidak bisa menyesuaikan diri dengan dunia barunya, takut dianggap rendah oleh keluarga besar Syekh Fahad, dan takut jika pernikahan itu hanyalah sebuah permainan belaka. Malam demi malam ia habiskan dengan berdoa. Ia menangis dalam sujud panjang, memohon petunjuk kepada Allah. Hingga akhirnya, sebuah keyakinan tumbuh dalam hatinya. Ia sadar, Allah telah memberikan jalan yang tak terduga untuk mengangkat derajat keluarganya. Dan ketika Syekh Fahad kembali menemuinya untuk menanyakan jawabannya, Siti dengan suara bergetar berkata, "Jika ini yang terbaik menurut Allah, saya siap, Syekh." Jawaban itu membuat mata Syekh Fahad berbinar. Dengan senyum penuh syukur, ia berkata, "Alhamdulillah. Mulai sekarang, aku berjanji akan menjagamu dengan sepenuh hati." Dan sejak malam itu, kehidupan Siti benar-benar berubah. Dari seorang TKW sederhana, kini ia bersiap memasuki dunia baru yang penuh kejutan. Sebuah dunia yang akan membuat banyak orang semakin terperangah. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Setelah semua persiapan selesai, keluarga besar Syekh Fahad mengumumkan bahwa pernikahan akan dilangsungkan di salah satu hotel termewah di Riyadh. Gedung itu begitu megah. Dindingnya berhias lampu kristal, lantainya berlapis marmer putih berkilau, dan pintu gerbangnya dipenuhi hiasan bunga mawar merah serta melati putih yang harum semerbak. Bagi Siti, semua itu terasa seperti mimpi. Ia yang biasanya hanya melihat pesta pernikahan mewah dari televisi, kini berdiri di tengahnya. Hatinya bergetar hebat. Dalam benaknya masih terbayang rumahnya di kampung. Atap yang bocor ketika hujan, dinding kayu yang rapuh, dan kursi tua yang sering ia duduki bersama ibu. Kini, ia duduk di kursi rias dengan gaun pengantin putih yang anggun, harganya mungkin setara dengan sawah seluas berhektar-hektar di kampungnya. Saat cermin besar menampilkan bayangan dirinya dengan gaun itu, Siti bahkan hampir tak mengenali sosoknya sendiri. Perias memasang mahkota kecil di kepalanya, lalu merapikan kerudung panjang yang menjuntai indah. "Kau terlihat seperti putri dari negeri dongeng," ucap Perias dengan senyum hangat. Siti hanya bisa menunduk. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. "Ya Allah, hamba MU ini begitu kecil. Namun engkau angkat derajatku setinggi ini," bisiknya dalam hati. Suasana gedung semakin ramai. Para tamu mulai berdatangan. Para pengusaha kaya, pejabat tinggi, bahkan tokoh agama terkemuka. Mereka mengenakan pakaian khas Arab yang serba elegan, sementara musik lembut khas Timur tengah mengiringi suasana. Semua mata menunggu momen ketika pengantin wanita akan dipertemukan dengan mempelai pria. Dan akhirnya, pintu besar dibuka. Syekh Fahad masuk dengan jubah kebesaran berwarna putih gading, dihiasi sorban emas yang berkilau. Wibawanya membuat semua orang menunduk hormat. Namun di balik sosok yang gagah itu, matanya langsung mencari satu sosok, Siti. Saat pandangan mereka bertemu, senyum lembut menghiasi wajah Syekh Fahad, seolah ingin mengatakan bahwa semua ini nyata, bukan mimpi. Prosesi akad nikah berlangsung hikmat. Suara saksi dan imam bergema di ruangan, sementara para tamu menahan napas menyaksikan momen itu. Dengan satu tarikan napas dalam, Syekh Fahad mengucapkan ijab kabul dalam bahasa Arab yang fasih.
Suaranya lantang, penuh keyakinan. Dan seketika, gema takbir serta doa memenuhi ruangan. Air mata Siti kembali mengalir. Ia resmi menjadi istri dari seorang pria yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dari seorang TKW sederhana, kini ia sah menjadi istri seorang juragan minyak yang dihormati banyak orang. Pesta pernikahan pun dilanjutkan dengan resepsi megah. Makanan dari berbagai negara tersaji di meja panjang. Daging kambing bakar, nasi biryani, hidangan laut, hingga kue-kue manis khas Arab. Para tamu menikmati hidangan sambil memuji kecantikan Siti dan kewibawaan Syekh Fahad. Banyak yang berbisik kagum, tak sedikit pula yang masih bertanya-tanya, apa yang membuat Syekh jatuh cinta pada gadis sederhana ini? Namun di balik segala kemewahan itu, Siti tetap rendah hati. Ia menyapa para tamu dengan senyum lembut, menundukkan kepala penuh hormat, dan berusaha menahan rasa canggungnya. Dalam hati, ia hanya bisa berdoa agar Allah menjaga pernikahannya dan memberinya kekuatan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Malam itu, lampu-lampu kristal berkilauan, musik pesta terdengar indah, dan tawa bahagia memenuhi gedung. Namun di sudut hati Siti, ia sadar bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Pernikahan mewah hanyalah pintu gerbang menuju kehidupan baru yang penuh ujian. Dan meski banyak orang di luar sana menganggap kisahnya seperti dongeng, Siti tahu, kenyataan tak selalu seindah pesta pernikahan. Sebab di balik gemerlap lampu dan gaun putihnya, masih tersimpan rahasia besar yang kelak akan membuat semua orang semakin terperangah. Pernikahan mewah itu sempat membuat banyak orang di kampung Siti merasa bangga sekaligus iri. Foto-foto dan video pesta yang beredar di media sosial menunjukkan betapa megahnya acara tersebut. Siti tampak anggun dengan gaun putih panjang, sementara Syekh Fahad berdiri gagah di sampingnya. Orang-orang kampung yang dulu meremehkan keluarganya kini terdiam. Bahkan sebagian ternganga melihat perubahan nasib gadis desa yang dulu hanya berjalan tanpa alas kaki di jalan tanah kini duduk sejajar dengan para pejabat dan tokoh besar Arab. Namun, di balik semua gemerlap itu, ada sebuah fakta mengejutkan yang tidak banyak diketahui orang. Fakta yang membuat semua orang terperangah ketika akhirnya terungkap. Beberapa minggu setelah pesta pernikahan, Siti mulai menjalani kehidupan barunya sebagai istri. Tentu saja, dunia itu sangat berbeda dari kehidupannya di kampung maupun saat ia menjadi TKW. Kini ia tinggal di istana megah dengan puluhan kamar, dilayani para pelayan, dan dihormati banyak orang. Namun, Syekh Fahad tetap memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Bahkan seringkali ia sendiri yang menemaninya makan tanpa formalitas berlebihan. Suatu malam, ketika mereka duduk di balkon rumah besar itu, angin gurun berhembus lembut, membawa aroma bunga yang ditanam di halaman. Syekh Fahad menatap jauh ke langit berbintang, lalu berkata dengan nada lirih, "Siti, ada sesuatu yang belum pernah kukatakan padamu. Sesuatu yang mungkin akan membuatmu terkejut." Siti menoleh, hatinya berdebar. "Apa itu, Syekh?" Syekh Fahad terdiam sejenak, lalu menarik napas panjang. "Tahukah kau, aku sudah lama memperhatikanmu bahkan sebelum aku mengutarakan niat menikahimu. Aku kagum pada keteguhanmu, pada caramu bekerja tanpa mengeluh, pada doamu yang selalu kau bisikkan setiap malam. Aku tahu itu, karena aku sering mendengar suaramu berdoa dari kejauhan." Siti terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tidak menyangka seorang pria berpengaruh seperti Syekh Fahad memperhatikannya sedetail itu. Namun yang membuat Siti semakin terkejut adalah saat Syekh Fahad melanjutkan, "Banyak orang menyangka aku menikahimu karena iba, atau karena tergoda oleh parasmu. Tidak, Siti. Aku memilihmu karena aku percaya doa-doamu adalah doa yang mustajab. Aku ingin membangun rumah tangga dengan seorang wanita yang bisa menuntunku semakin dekat kepada Allah." Air mata Siti jatuh tanpa bisa ia tahan. Baginya, perkataan itu jauh lebih berharga daripada semua perhiasan dan kekayaan yang kini ia miliki. Ia tidak pernah membayangkan bahwa justru ketulusan hatinya yang sederhana itulah yang membuat seorang juragan minyak jatuh hati. Fakta lain yang mengejutkan datang beberapa hari kemudian.
Syekh Fahad memanggil orang tua Siti ke Arab Saudi. Dengan penuh hormat, ia menyambut mereka di istana megahnya. Ayah dan ibu Siti yang sudah tua itu menangis haru. Tak percaya putri mereka kini hidup dalam kemewahan. Di hadapan keluarga, Syekh Fahad mengumumkan sesuatu yang membuat semua orang terperanjat. Mulai hari ini, katanya dengan suara tegas, aku akan membiayai pendidikan semua adik-adik Siti hingga mereka lulus sarjana. Aku juga sudah mengirim tim untuk membangun rumah baru bagi keluargamu di Indramayu. Rumah itu akan jauh lebih layak, lengkap dengan lahan untuk usaha. Ibu Siti langsung bersujud, menangis penuh syukur. Ayahnya hanya bisa menahan tangis dengan wajah bergetar. Bagi mereka, inilah bukti nyata bahwa Allah benar-benar mengangkat derajat hamba yang sabar. Ketika kabar itu sampai ke telinga tetangga dan warga kampung, semua orang terpana. Mereka yang dulu pernah meremehkan keluarga Siti kini terdiam malu. Fakta bahwa seorang juragan minyak Arab tidak hanya menikahi Siti, tapi juga mengangkat derajat seluruh keluarganya, membuat kisah ini semakin luar biasa. Namun, ada satu hal lain yang lebih menyentuh hati. Syekh Fahad berkata kepada Siti pada suatu malam, aku tidak ingin kau melupakan asal-usulmu. Kau tetap gadis desa yang sederhana. Jangan biarkan kemewahan ini membuatmu lupa siapa dirimu. Dan ingatlah, tugasku bukan hanya mencintaimu sebagai seorang istri, tapi juga menjaga keluargamu seperti keluargaku sendiri. Itulah fakta yang jarang orang tahu. Cinta Syekh Fahad kepada Siti bukanlah karena fisik atau harta, melainkan karena ia melihat ketulusan, doa, dan kesabaran yang begitu murni. Fakta ini membuat semua orang yang mendengarnya terdiam kagum, bahwa cinta sejati memang bukan soal siapa yang kaya dan siapa yang miskin, tapi soal hati yang saling melengkapi. Dan sejak saat itu, kehidupan Siti benar-benar berubah. Dari seorang TKW sederhana yang rela berkorban demi keluarga, kini ia menjadi istri seorang juragan minyak yang mencintainya karena iman dan ketulusannya. Hari-hari setelah pernikahan berjalan begitu cepat, seolah waktu tak memberi jeda bagi Siti untuk benar-benar mencerna semua yang telah terjadi. Hidupnya kini berubah 180 derajat. Dari seorang gadis desa sederhana, kemudian menjadi TKW yang bekerja penuh keringat dan air mata. Kini ia duduk di kursi empuk, mengenakan gaun indah, dan dipanggil Sayyidah. Sebutan penuh hormat bagi seorang istri juragan kaya di Arab Saudi. Namun, meski kehidupannya kini penuh kemewahan, hati Siti tidak pernah berubah. Ia tetaplah gadis yang sederhana, yang terbiasa makan dengan tangan tanpa sendok, yang terbiasa bangun dini hari untuk membantu orang tuanya di dapur. Bedanya, kini ia bangun dini hari untuk menyiapkan salat malam bersama sang suami, lalu berdoa lama sekali, memohon agar Allah menjadikan rumah tangganya penuh berkah dan jauh dari fitnah dunia. Siti tahu, menjadi istri seorang tokoh besar bukanlah perkara mudah. Ia bukan hanya dituntut untuk menjadi pendamping, tapi juga harus bisa menjaga nama baik keluarga besar Syekh Fahad. Banyak mata memandanginya, banyak pula mulut yang berbisik di belakangnya. Ada yang kagum, tetapi tidak sedikit yang iri dan menuduh bahwa pernikahan mereka hanyalah karena ambisi semata. Namun, Siti tidak ambil pusing. Ia selalu ingat pesan Syekh Fahad di malam pertama mereka sebagai suami istri. Jangan pernah goyah karena omongan manusia, Siti. Selama niat kita benar di hadapan Allah, maka dialah yang akan menjaga. Kata-kata itu tertanam dalam hati Siti, menjadi penguat setiap kali ia merasa goyah. Yang membuat kisah ini semakin mengharukan adalah bagaimana Siti tidak melupakan nasib TKW lain. Ia tahu betul bagaimana kerasnya kehidupan sebagai pekerja migran, rasa rindu yang menyesakan, perlakuan kasar sebagian majikan, hingga kesepian yang menghantui malam-malam panjang. Karena itu, setelah menikah, ia meminta izin kepada Syekh Fahad untuk membentuk sebuah yayasan khusus yang membantu para TKW Indonesia di Arab Saudi. Awalnya, Syekh Fahad hanya tersenyum dan menatapnya dengan kagum. Inilah alasan aku memilihmu, Siti. Kau tidak lupa siapa dirimu, dan kau tidak lupa orang-orang yang bernasib sama sepertimu dulu. Maka, dengan dukungan penuh dari sang suami, yayasan itu pun berdiri.
Siti memberi nama yayasan tersebut Darul Asa, Rumah Harapan, yang menjadi tempat singgah bagi TKW yang kabur dari majikan kejam atau yang sedang menunggu proses hukum. Kabar tentang yayasan ini kembali menggemparkan kampung halaman Siti. Dari jauh, orang-orang melihat betapa seorang gadis desa yang dulu dianggap biasa saja, kini bukan hanya hidup bahagia, tapi juga membawa manfaat bagi ribuan orang lain. Banyak yang menangis haru mendengar kabar itu, dan nama Siti semakin sering disebut-sebut sebagai teladan. Di sela kesibukannya mendampingi suami, Siti tetap rajin berkomunikasi dengan keluarganya di Indramayu. Rumah barunya yang megah sudah berdiri kokoh, lengkap dengan lahan kecil yang bisa digunakan ibunya untuk membuka usaha catering. Adik-adiknya pun kini sekolah tanpa harus khawatir soal biaya. Setiap kali berbicara lewat video call, ibunya selalu berkata dengan suara bergetar, "Nak, kau benar-benar titipan doa kami yang dijawab Allah." Namun, meski semua sudah berubah, Siti tidak pernah tinggi hati. Ia selalu berkata kepada orang-orang yang kagum padanya, "Aku hanyalah seorang anak desa biasa. Jika ada yang berbeda, itu hanyalah karena doa orang tua dan rahmat Allah. Jangan pernah berhenti berdoa, sebab doa bisa mengubah jalan hidup yang tidak pernah kita duga." Syekh Fahad pun semakin mencintai istrinya. Baginya, Siti bukan hanya pasangan hidup, tapi juga guru yang mengajarkan arti ketulusan. Mereka berdua menjalani kehidupan dengan saling melengkapi. Syekh Fahad dengan wibawa dan kekayaannya, Siti dengan doa dan kelembutan hatinya. Hari-hari berlalu dengan penuh warna. Dan meski banyak orang menyebut pernikahan mereka sebagai kisah Cinderella dari Indramayu, Siti tahu kenyataannya jauh lebih dalam. Ini bukan sekadar dongeng tentang seorang miskin yang menikah dengan orang kaya. Ini adalah kisah tentang bagaimana doa, kesabaran, dan keikhlasan mampu membuka pintu takdir yang luar biasa. Di akhir setiap malam, ketika bintang-bintang bertaburan di langit Riyadh, Siti sering duduk di samping suaminya, menatap langit yang sama dengan keluarganya di Indonesia. Dengan lirih ia berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan aku lupa daratan. Jadikan kemewahan ini jalan untukku berbagi, bukan untuk berbangga diri. Dan jadikan rumah tanggaku rumah yang penuh berkah, hingga akhir hayatku." Dan begitulah, hidup baru Siti benar-benar menjadi hidup yang penuh makna. Dari desa kecil di Indramayu, ia kini dikenal sebagai istri juragan minyak yang dermawan, sekaligus inspirasi bagi banyak wanita di luar sana. Sebuah kisah yang membuktikan bahwa cinta sejati bukanlah tentang harta, melainkan tentang hati yang tulus dan doa yang tak pernah putus. Sahabat semua, itulah kisah nyata yang penuh makna. TKW Indonesia dinikahi juragan minyak Arab, fakta dibaliknya bikin semua terpana. Dari cerita ini kita belajar bahwa tak ada yang mustahil ketika kita berusaha, bersabar, dan selalu berdoa kepada Allah. Semoga kisah ini bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.